Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, untuk itu silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu keanekaragaman tingkat gen? Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam setiap spesies makhluk hidup. Nah, gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Nah, setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologinya. Nah, pada setiap organismenya. Nah, bila susunannya berbeda, alhasil penampakannya pun akan berbeda. Bahkan secara keseluruhan. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan ke depan. Nah, Ibu akan menampilkan gambar dari 2 ekor kucing, yaitu ada kucing Persia dan juga kucing Angora. Nah, silahkan kalian coba perhatikan apa sih perbedaan dari kedua spesies kucing tersebut. Bagaimana anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja perbedaan dari kedua ekor kucing tersebut? Perbedaan pada kucing Persia, dia memiliki wajah yang bulat, kuping pendek, hidung pesek, kaki pendek, bulu panjang, lalu pada Angora, kupingnya panjang, wajahnya lebih oval, hidungnya mancung, dan kakinya panjang. Ya, benar sekali ya jawabannya. Nah, perbedaan kucing Persia dan juga kucing Angora bisa terlihat jelas itu pada kucing Persia itu hidungnya pesek ya. Nah, lalu pada kucing Persia juga kupingnya itu terlihat lebih pendek daripada kucing Angora. Nah, juga bulunya itu lebih panjang-panjang gitu ya, lebat, jadi terlihat gemuk. Nah, kakinya juga lebih pendek daripada kucing Angora. Nah, lalu kucing Angora kupingnya itu terlihat lebih panjang gitu. Jadi terlihat lebih sangar gitu ya daripada kucing Persia. Nah, lalu bentuk wajah dari kucing Angora ini lebih oval gitu bentuknya. Nah, hidungnya juga mancung, lalu ekornya itu panjang gitu karena tulang ekornya lebih panjang daripada kucing Persia. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini cukup mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Nah, biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen ini pada tanaman ya disebut dengan varietas. Lalu pada hewan disebut dengan ras. Nah, adapun contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini pada tanaman yaitu pada tanaman padi, Fargia sativa. Nah, di sana ada varietas padi rojolele, ada padi Ciherang, ada padi Cianjur, dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang? Apakah sudah paham semuanya? Selanjutnya, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi. Nah, sebelumnya kalian baca terlebih dahulu langkah kerjanya dan setelah itu silahkan kalian amati gambar yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint. Nah, kalian temukan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, setelah itu, apabila kalian sudah menemukan jawabannya, silakan kalian secara bergantian untuk menuliskannya di tabel yang sudah saya sediakan di papan tulis. Nah, apabila sudah selesai, silahkan kalian isi LKPD-nya. Nah, setelah itu, silahkan kalian buat prediksi mengenai kedua ekor anjing itu. Kenapa bisa dikatakan itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, Ibu akan beri waktu kalian selama 10 menit untuk mengisi LKPD-nya.
Dan juga jangan lupa kalian buat prediksi mengenai mengapa kedua anjing tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Waktunya sudah habis ya anak-anak, silahkan kumpulkan LKPD yang sudah kalian isi di meja saya. Nah, setelah itu silahkan perwakilannya atau yang ingin menyampaikan prediksinya, silahkan maju ke depan. Berdasarkan hasil pengamatan prediksi saya mengenai spesies Canis familiaris atau anjing tersebut, mengapa bisa dikatakan termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena mereka termasuk ke dalam satu spesies yang sama namun dengan ras yang berbeda, sehingga nampak perbedaan-perbedaannya karena memiliki gen pembawa sifat yang berbeda pula. Ya, benar sekali ya jawabannya anak-anak Anggitia. Nah, bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berhubung semuanya sudah selesai, coba Ibu minta kalian coba buat kesimpulan mengenai materi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajarannya, Ibu nanti akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini.